Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perubahan Yun Che sangat halus. Heling dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah, namun dia mengalami kesulitan besar untuk menunjukkan dengan tepat perubahan itu. Yang dia tahu hanyalah sensasi fantastis dan misterius yang sepertinya menunjukkan bahwa Yun Che telah menjadi tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Saat Heling menatap Yun Che dengan mata berbinar, tatapan Yun Che juga tertuju padanya dan dia berbicara, "Heling, apakah kamu masih ingin menjadi roh racun langitku?" Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan Yun Che langsung mengejutkan Heling dan untuk sesaat, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Awalnya, dia paling menolak saran ini, dan dia juga sangat memahami mengapa dia begitu menolaknya. Jadi karena alasan-alasan ini, dia tidak pernah mengungkit masalah ini lagi dan tidak akan melakukannya sampai tanda pengharap kematian jiwa Brahma telah sepenuhnya dibersihkan dari tubuhnya. Namun sekarang, dialah orang pertama yang menyebutkannya. Terlebih lagi, tatapannya tidak lagi mengandung perasaan atau perlawanan yang rumit, yang ada hanyalah kehangatan dan tekad yang teguh. Mungkin, selama 10 bulan ini, dia akhirnya berhasil meyakinkan dirinya untuk menerima sepenuhnya masalah ini. Atau mungkin, perubahan pada jiwanya, yang terjadi saat dia menjadi Raja Ilahi, juga secara tidak langsung mengubah pemahamannya tentang dunia. "Tolong biarkan aku menjadi roh racun langit." Heling menganggukkan kepalanya dan dia masih tetap tulus seperti saat dia menjawab, "Sensi, aku akan menggunakan semua yang aku punya untuk membantumu, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Aku tidak akan pernah mencoba mendesakmu untuk membawaku ke alam Dewa Raja Brahma, dan apapun yang terjadi di masa depan, saya pasti tidak akan menyesalinya." Bahkan jika benih kegelapan telah ditanam di dalam hatinya, sifat dasarnya masih murni dan baik. Bahkan ketika dia akan kehilangan kebebasan pribadinya dan keberadaannya sendiri, dia masih tidak mau mengikat Yun Che dengan cara apapun, dia hanya memohon secercah harapan itu. "Baiklah," Yun Che menganggukkan kepalanya. Dia berjalan beberapa langkah lebih dekat ke Heling dan menatap lurus ke matanya saat dia berkata dengan suara yang tulus, "Saya tahu betapa tak terlupakan dan terukirnya keinginan untuk membalas dendam ketika lahir dari kehilangan segalanya. Itu hanya bisa dilepaskan, dan memaksamu untuk melepaskannya atau menerimanya hanya akan membuatmu merasakan sakit yang tak tertahankan selama sisa hidupmu, jadi, gunakan semua yang kamu punya untuk membalas dendam." Kata-kata Yun Che menyebabkan mata indah Heling bergetar hebat. Dia mengulurkan tangan ke arah Heling, "Alam Dewa Kerajaan Brahma bukan hanya lawanmu, mereka juga milikku. Jadi, di masa depan kamu tidak hanya akan menjadi roh racunku, kamu juga akan menjadi pendamping yang telah mengikat takdirnya dengan takdirku. Ini adalah janjiku padamu. Di masa depan, jika kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan mereka, maka kita pasti harus membuat mereka membayar 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari hutang mereka kepada kita. Meskipun tujuan itu sangat jauh, meskipun tidak ada seorang pun yang pernah mampu melakukannya sepanjang sejarah alam dewa, dan mungkin bahkan tidak ada yang berani melakukannya. Tapi, paling tidak, ini adalah sumpah yang dia buat terhadap gadis roh kayu yang tidak segan-segan menghancurkan keberadaannya sendiri demi membalas dendam, sebuah sumpah yang pantas dia terima." Namun bagi Heling, yang jiwanya melayang di dalam jurang yang gelap gulita, tidak ada kata-kata di alam semesta ini yang terdengar lebih indah dari kata-kata yang baru saja didengarnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, bibirnya bergetar. Dia ingin berbicara tetapi bahkan sebelum dia dapat mengucapkan kata-kata, air mata sudah mulai mengalir di wajahnya. Ketika dia mengetahui bahwa Helin dan semua sanak saudara terdekatnya telah meninggal, apa yang melanda dirinya bukan hanya balas dendam, ada juga kesepian yang menyedihkan, seolah-olah dia adalah rumput bebek yang mengambang bebas.
Kata-kata Yun Ce telah menyebabkan dia, seseorang yang telah tenggelam ke dalam jurang gelap yang tak terbatas, merasakan sesuatu dengan kejelasan yang tak tertandingi. Hal-hal tersebut telah menyebabkan dia merasa seolah-olah dia tidak lagi sendirian, dan bahkan merasakan semacam perasaan bergantung. Saat dia melihat tubuh Heling yang sedikit gemetar, Sensi tersenyum tipis. Inilah yang selalu dia harapkan untuk dilihat, skenario di mana Yun Ce menyelamatkan Heling. Karena itu masalahnya, ayo kita lakukan sekarang. Meskipun tanda pengharap kematian jiwa Brahma dalam tubuhnya belum sepenuhnya hilang, itu hanya akan menjadi masalah yang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari lagi untuk diselesaikan. Karena hatinya telah ditetapkan, maka tidak perlu ada keraguan sebelumnya. Yun Ce mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya begitu dekat hingga hampir menempel pada tubuh Heling. Setelah itu dia ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dengan canggung dan berbicara dengan suara malu-malu, Senior Sensi, bagaimana sebenarnya kita harus melakukan ini? Sensi tiba di samping mereka berdua, telapak tangannya yang seperti batu giok langit dengan ringan mengangkat tangan kiri Yun Ce, Linger, setelah kamu menjadi roh racun, hampir mustahil untuk membalikkannya, kan? Kamu benar-benar siap untuk ini. Alis Yun Ce sedikit berkedut, karena Sensi mengatakan hampir mustahil untuk membalikkan keadaan. Dia tidak mengatakan hal itu sama sekali tidak mungkin. Heling menyeka air mata di wajahnya dan mengangguk tanpa ragu sama sekali, Linger sudah siap untuk ini 10 bulan yang lalu. Bagus, Sensi mengangguk pelan. Tangan gioknya terbalik dan jari-jarinya dengan lembut menyentuh telapak tangan Yun Ce, lepaskan aura asal mutiara racun langit, cukup dengan satu benang saja. Yun Ce segera melakukan apa yang diperintahkan. Dengan satu pemikiran, lampu hijau berlumut muncul di tengah telapak tangannya. Jari giok Sensi membuat gerakan halus dan segera sedikit cahaya racun langit dilepaskan di bawah arahan jari-jarinya, lalu dengan lembut menyentuh ruang di antara alis Heling. Linger, tutup matamu dan tenangkan hatimu. Ketika Anda merasakan roh Anda bersentuhan dengannya dan ketika itu mulai menyatu dengannya, jangan melakukan perlawanan apapun. Heling menutup matanya yang indah dan segera, formasi hijau selebar sekitar 1 inci muncul di tempat cahaya Sky Poison beristirahat. Pada saat yang sama, formasi hijau serupa muncul di telapak tangan Yun Ce. Kedua formasi dalam mulai berputar pada saat yang sama, melepaskan cahaya hijau berlumut yang murni dan tanpa cacat. Gerakan tangan Sensi berubah lagi. Seberkas cahaya yang sangat besar mematahkan kulit jari Yun Ce, lalu membawa setetes darah. Tetesan darah kemudian dipercikkan pada formasi mendalam yang terbentuk di antara alis Heling sebelum langsung meresap ke dalam tubuhnya. Mutiara racun langit dan tubuh Yun Ce telah menyatu menjadi satu. Hasilnya, ini bukan hanya upacara untuk mengubah seseorang menjadi roh, ini juga merupakan upacara kontrak yang serupa dengan yang dia bentuk dengan Honger. Tapi tidak peduli apakah itu upacara untuk mengubah seseorang menjadi roh atau upacara kontrak, kekuatan untuk memulai segalanya tidak terletak di tangan Yun Ce dan juga tidak terletak di tangan Sensi. Sebaliknya, semuanya terserah pada Heling. Selama keseluruhan proses, jika Heling merasakan sedikit penyesalan atau penolakan, upacara akan terhenti. Ingin memaksa seseorang menjadi roh sama saja dengan mencoba memaksa seorang praktisi ilahi untuk menerima tanda budak, itu adalah prestasi yang hampir mustahil untuk dicapai, itu membutuhkan persetujuan sepenuh hati dari pihak lain. Namun, ini adalah momen yang selalu dia doakan, jadi mengapa dia menolak atau menolaknya? Setelah formasi dalam berwarna hijau berlumut yang terletak di antara alisnya berputar lebih dari 10 kali, tiba-tiba ia mengeluarkan cahaya hijau pekat yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya cemerlang ini, dan sosoknya mulai menjadi hampa sebelum menjadi lebih jelas. Dia melihat dunia yang benar-benar baru, dimensi hijau tua yang menakjubkan dan aneh.
Dia bisa merasakan bahwa jiwanya dan dunia hijau tua ini secara bertahap terhubung, mereka terhubung erat seperti daging dan darah. Terlebih lagi, perasaan aneh ini tidak muncul begitu saja dalam diri Heling. Yunce juga mulai merasakan aura Heling perlahan-lahan meresap ke dalam kekuatan hidupnya sendiri, sama seperti yang terjadi pada Honger bertahun-tahun yang lalu. Waah, cahaya cemerlang itu benar-benar hilang. Dalam keheningan, Heling perlahan membuka matanya. Yunce dan Sensi masih berdiri di depannya dan dia masih dikelilingi oleh dunia yang dia kenal. Dia masih sama seperti sebelumnya, sosok dan pakaiannya tidak berubah, tapi auranya dan cara dia merasakan dunia telah menjadi sangat berbeda. Selain aura roh kayu miliknya, aura racun langit yang sangat lemah namun murni kini mengalir di dalam tubuhnya. Karena kekuatan racun mutiara racun langit sedang dalam keadaan hibernasi, saat ini, rangkaian aura racun langit ini hanya terdiri dari energi pemurnian. Sekarang setelah upacaranya selesai, saat ini dia bukan lagi hanya Heling, dia juga adalah roh racun-racun langit. Sejak saat inilah mutiara racun langit akhirnya memiliki roh racun sekali lagi dan tidak lagi berada dalam kondisi vegetatif. Mutiara racun langit milik Yunce telah menyatu dengan tubuhnya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Itu juga berarti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keinginan, kehidupan, dan kebebasan Heling akan berada di bawah kendali Yunce. Dia berlutut dan membungkukkan tubuhnya sambil membungkuk pada Yunce, "Tuan." Yunce buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, tidak perlu melakukan ini. Aku sudah bilang, kita adalah kawan." Tapi Heling dengan keras kepala menggelengkan kepalanya sebelum menoleh ke Sensi dan membungkuk lagi, "Tuan, Linger tidak akan bisa lagi menemanimu mulai sekarang. Kemurahan hatimu yang besar adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Linger dan jika ada kehidupan selanjutnya, Linger bersedia menjadi pelayanmu selama 10 kehidupan untuk membalas segalanya." Sensi melepaskan tangan Yunce. Heling akhirnya menjadi roh racun langit pada akhirnya. Ini juga menyelesaikan salah satu kekhawatirannya dan apakah itu untuk Yunce atau Heling, itu adalah hasil yang sangat bagus. Sekarang dia telah menjadi roh racun langit, masa depan Heling tidak lagi layu dan penuh keputusasaan. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki Heling. Setelah kebangkitan kekuatan racun mutiara racun langit, Yunce akan bisa mendapatkan kekuatan menakutkan yang semua orang tidak punya pilihan selain takut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Linger, mengikutinya dengan baik akan menjadi bentuk balasan terbaik kepadaku, kata Sensi dengan suara lembut dan lembut. Saat ini kamu tidak kehilangan eksistensimu sendiri, kamu malah menjadi eksistensi yang ada di alam yang lebih tinggi. Pembalasan tetap penting, tapi selain itu, saya yakin Anda yang telah menerima kesempatan hidup baru akan menemukan banyak hal yang lebih penting daripada balas dendam. Ya, Linger akan selamanya mengingat kata-kata yang guru ucapkan, kata Heling dengan suara gemetar sambil tetap memanggil Sensi dengan sebutan guru. Yunce, kata Sensi, kamu baru saja memasuki alam Raja Ilahi, dan energimu yang dalam tidak hanya tidak stabil, kamu juga telah kehilangan sejumlah besar energi yang Anda tidak boleh berkultivasi lagi hari ini. Pergi dan istirahatlah yang baik. Ya, jawab Yunce dengan suara agak malu-malu. Linger, meskipun kamu telah menjadi roh racun langit, kamu tidak kehilangan kemampuan yang kamu miliki sebagai roh kayu kerajaan. Terdapat dunia misterius dan fantastis di dalam mutiara racun langit, dan tanaman suci serta bunga roh di tempat ini juga dapat ditanam di dalam dunia mutiara racun langit. Selama beberapa hari ke depan, selagi Anda mulai terbiasa dengan kehidupan baru Anda, cobalah juga membawa tanaman dewa dan bunga roh di tempat ini ke dalam dunia mutiara racun langit. Jadi ketika Anda meninggalkan tempat ini di masa depan, Anda masih dapat membantu tuan baru Anda memurnikan pelet batu giok dan cairan roh setiap hari.
Bunga roh dan tanaman misterius di tanah terlarang samsara hanya bisa tumbuh di lingkungan yang sangat murni dan meskipun kemampuan terkuat dari mutiara racun langit adalah kekuatan racunnya, dimensi racun langit di dalamnya juga merupakan dunia yang sangat murni, karena sebagian besar racun ekstrim selalu menjadi benda paling murni di alam semesta. Setelah dia menerobos ke alam Raja Ilahi, Yunce tidak lagi terburu-buru untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia menghabiskan setiap hari untuk menstabilkan kekuatan barunya sementara dia dengan santai menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang awalnya sangat mengerikan. Dengan sangat cepat, seperti yang dikatakan Senshi, tanda pengharap kematian jiwa Brahma telah sepenuhnya hilang dari tubuh Yunce dalam waktu 3 hari, dan tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Terlebih lagi, belum genap setahun sejak dia memasuki tanah terlarang samsara. Entah itu Xia Qingyue atau Mu Xuanyin, dua orang yang mengetahui tentang Yunce yang terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma, tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa kutukan mengerikan ini akan sepenuhnya lenyap dari tubuh Yunce saat ini. Tapi hati Yunce menjadi jauh lebih damai dibandingkan saat dia memasuki tanah terlarang samsara. Setidaknya, dia terlihat sangat tenang dan tidak merasa tidak puas, bingung, atau bahkan sangat membenci Qianye Yinger. Bahkan setelah dia menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, dia tidak menyebutkan bahwa dia ingin meninggalkan tempat ini kepada Senshi. Dia akhirnya lolos dari mimpi buruknya dan menjadi Raja Ilahi. Dia juga telah mendapatkan roh racun langit dan harapan baru, dan dia juga baru saja membuat janji kepada Heling, jadi jika dia ingin pergi dari sini di saat-saat terburu-buru dan impulsif, dia mungkin akan dikuburkan di neraka lagi. Bagaimanapun juga, meskipun dia telah menjadi Raja Ilahi, di hadapan orang-orang seperti Qianye, dia tetaplah seekor semut yang kecil dan menyedihkan. Terlebih lagi, karena dia sudah menunjukkan taringnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi setelah ini. Jasmine, Yunce bersandar di batang pohon roh, pikirannya berputar. Saat dia dengan lembut membisikkan nama itu, jarinya dengan lembut menelusuri cincin yang dia kenakan di jari tengahnya, seolah dia ingin menggunakan ini untuk mengomunikasikan pemikirannya dan situasi saat ini kepadanya, untuk memberitahu dia bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Ini adalah kenang-kenangan pernikahan yang diberikan Jasmine secara paksa kepada Caizi. Saat dia sedang melamun, dia tidak menyadari bahwa setelah jarinya menyentuhnya, cincin itu tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya biru yang sangat redup. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Bintang. Langit alam Dewa Bintang dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, cahaya bintang berkelap-kelip di seluruh eternya. Namun hari ini, bintang-bintang yang menghiasi langit tampak lebih cemerlang dan cemerlang dari biasanya, dan seluruh alam Dewa Bintang tampak dipenuhi dengan ketenangan yang tidak biasa. Ada larangan yang diam-diam disebarluaskan ke setiap sudut alam Dewa Bintang, dan dari Dewa Bintang sendiri hingga budak terendah dan anak bungsu, tidak ada yang diizinkan meninggalkan alam Dewa Bintang selama beberapa hari ke depan, dan mereka yang berada di luar negeri tidak diperbolehkan kembali. Dengan demikian, siapapun dapat mencium bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di alam Dewa Bintang, dan bahwa peristiwa besar ini akan segera terjadi. Pada hari ini, penghalang yang sangat besar perlahan-lahan terbentuk di antara bintang-bintang berkilauan yang tersebar di langit, menyelimuti seluruh alam Dewa Bintang di dalamnya. Benar, itu mencakup seluruh alam Dewa Bintang. Meskipun alam Dewa Bintang adalah alam raja yang tersegel dan sudah ada penghalang yang dapat mengusir orang luar, penghalang normal sama sekali tidak berada di level yang sama dengan penghalang yang baru terbentuk yang muncul hari ini. Karena penghalang ini adalah penghalang yang tidak ada, kekuatan atau kekuasaan bisa menerobos. Itu adalah penghalang pertahanan terkuat di alam Dewa Bintang. Setelah penghalang itu, yang menutupi seluruh alam Dewa Bintang, didirikan, penghalang serupa kedua terbentuk di dalamnya, menutupi inti alam Dewa Bintang,
kota Dewa Bintang tempat Kaisar Dewa Bintang dan 12 Dewa Bintang tinggal. Penghalang luar adalah untuk menghentikan siapapun memasuki alam Dewa Bintang, sedangkan penghalang dalam adalah untuk memastikan bahwa sama sekali tidak mungkin orang-orang dari alam Dewa Bintang dapat memasuki kota Dewa Bintang tanpa izin. Setelah merasakan aura energi yang terpancar dari penghalang, semua individu kuat di alam Dewa Bintang sangat terkejut. Sebagai praktisi mendalam yang tergabung dalam alam Dewa Bintang, mereka duduk di level tertinggi dari seluruh alam dewa, namun aura energi ini begitu luas dan agung hingga mencapai proporsi yang tak terbayangkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa menembus kekuatan semacam ini, tapi di saat yang sama, membangun penghalang menakutkan seperti itu pasti membutuhkan sumber daya dan kekuatan yang sangat besar juga. Tanpa keraguan, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di kota Dewa Bintang. Suatu urusan yang sangat penting dan besar yang pastinya tidak boleh diganggu oleh kekuatan luar manapun. Saat dia tanpa sadar menggosok cincin itu, pikiran Yunce dipenuhi dengan sosok Jasmine. Pikiran sedihnya tentang Jasmine telah bersamanya sejak bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa dia memikirkannya. Tapi entah kenapa, kerinduan dan kekhawatiran di hatinya menjadi sangat kuat hari ini. Dia ingin perlahan-lahan menenangkan pikirannya dan perasaan ini dengan cara yang biasa, namun entah bagaimana, sosok Jasmine dalam benaknya menolak untuk memudar tidak peduli apapun yang terjadi, dan tanpa alasan atau alasan, keinginannya untuk bertemu dengannya malah menjadi sangat kuat. Pada akhirnya, semuanya perlahan-lahan menyatu menjadi semacam kegelisahan yang aneh. Mengapa hatimu kacau balau? Suara Sensi yang lembut dan lembut terdengar dari sampingnya, dan disertai dengan angin surgawi yang menyebar ke dalam dirinya. Yunce menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum tipis, tidak banyak. Mungkin karena hatiku mulai rileks setelah aku menerobos ke alam Raja Ilahi, jadi aku mulai merasakan kebutuhan mendesak untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi Senior Sensi tidak perlu khawatir, saya sangat jelas dalam satu hal. Tidak peduli berapa banyak kekhawatiran atau kekhawatiran yang ada di hatiku, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat ini. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kata Sensi dengan senyuman yang bukan senyuman saat dia berjalan mendekat, panggil aku Sensi. Yunce tertegun mendengar kata-kata itu dan dia berkata dengan suara malu, aku selalu melakukannya tanpa sadar, aku akan mencoba perlahan-lahan membiasakan diri. Bahkan jika kamu belum terbiasa, itu tidak masalah, kata Sensi dengan suara lesu. Pada akhirnya sebutan hanyalah sekedar sebutan. Hanya saja aku dengan egois ingin tidak memperlakukanmu sebagai junior lagi. Sensi, ketika dia menyebut namanya tanpa menggunakan kata senior, Yunce masih merasa sangat canggung dan tidak nyaman, itu seperti memintanya untuk memanggil gurunya dengan Suanyin. Aku punya sesuatu yang selalu sangat penasaran dan aku sudah lama ingin bertanya padamu, tapi aku juga takut kamu akan marah padaku. Anda mungkin bertanya, kata Sensi lembut. Itu, Yunce berbicara dengan suara ragu-ragu, kamu mengatakan hal ini sebelumnya, bahwa Raja Naga Senior selalu menjadi junior di matamu. Tapi dari yang aku tahu, usia Raja Naga sudah mencapai 350.000 tahun. Jika itu masalahnya, maka bukankah umurmu, maksudku, kamu ingin bertanya berapa umurku? Sensi bertanya. Yunce menganggukkan kepalanya sebelum segera menindaklanjutinya dengan berkata, aku hanya menanyakan pertanyaan biasa karena penasaran, jika kamu tidak ingin menjawabnya, tidak apa-apa juga. Yunce adalah orang yang sangat pintar, meskipun hubungan fisiknya dengan Sensi sangat intim, dia tidak pernah menanyakan identitas, masa lalu, atau rahasianya. Karena dia mengerti bahwa mengenai masalah ini, Sensi secara otomatis akan memberitahunya kapan waktunya dia mengetahuinya. Jika tidak, meskipun dia bertanya, tidak mungkin dia mendapat jawaban.
Pertanyaan tentang usianya ini dapat dianggap sebagai rahasia pertama yang ditanyakan Yun Che kepada Sensi. Tatapan Sensi beralih darinya dan dia melihat ke kejauhan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk jangka waktu yang lama. Yun Che merasakan bahwa dia sepertinya menanyakan pertanyaan yang sebenarnya tidak seharusnya dia tanyakan, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saya rasa ketika seseorang telah mencapai level yang telah Anda capai, usia mungkin adalah hal yang paling tidak penting. Bagaimana kalau saya mengubah pertanyaannya? Sebelumnya, saya telah memperoleh yin vital dari seorang wanita yang sangat kuat, seorang wanita yang kekuatannya telah mencapai tingkat master ilahi, dan setelah saya mengolahnya selama 1 malam, saya menerobos ke dalam alam jiwa ilahi dari alam asal ilahi dan itu sangat sulit bagi saya untuk percaya pada saat itu. Bahkan jika kamu memukuli Yun Che sampai mati, dia tidak akan memiliki wajah untuk mengatakan dengan jujur kepadamu bahwa wanita yang dia bicarakan adalah tuannya. Tapi yin vitalmu sebenarnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Jika bukan karena itu, tidak mungkin bagiku untuk menembus alam Raja Ilahi dalam waktu 10 bulan. Sensi terdiam. Inilah sebabnya saya ingin bertanya karena rasa ingin tahu. Sudah berapa tingkat kultivasi Anda? Tidak mungkin, pada level Kaisar Dewa, kan? Yun Che menyelidiki. Aura Sensi selalu memberinya sensasi yang samar namun tak terbatas. Dia adalah orang yang menurut Xia King Yue adalah wanita paling unik dan terhebat di seluruh alam dewa, sehingga dapat dilihat bahwa dia telah memiliki ketenaran yang luar biasa di alam dewa sejak dahulu kala. Umurnya bahkan telah melampaui Raja Naga, dan meskipun Raja Naga sangat memujanya, dia selalu rendah hati dan hormat di hadapannya, dan dia tidak pernah berani bahkan memiliki keinginan kotor apapun terhadapnya. Semua ini merupakan indikasi bahwa kultivasi Sensi pastinya sangat tinggi. Bahkan jika seseorang memberitahunya bahwa kultivasinya telah mencapai batas semua makhluk hidup, dia pasti tidak akan meragukannya. Wajah bersalju Sensi tidak menoleh ke arahnya. Matanya tetap tertuju pada pemandangan di kejauhan, kedalaman matanya dipenuhi dengan kekecewaan yang tidak bisa dipahami Yun Che. Kali ini, dia akhirnya membuka mulut untuk menjawabnya, tingkat kekuatan yang aku miliki melampaui segalanya di alam semesta ini, dan itu termasuk Raja Naga. Yun Che sudah memiliki harapan yang cukup tinggi, tapi setelah mendengar kata-kata Sensi, dia sangat terkejut. Melampaui segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk Raja Naga. Raja Naga secara terbuka diakui sebagai orang nomor 1 di Primal Chaos. Jika kamu lebih kuat darinya, bukankah itu berarti, Yun Che berdiri di tengah kegembiraan dan keterkejutannya, bahwa kamu sebenarnya adalah orang nomor 1 di Primal Chaos. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari Raja Naga, semua orang hanya akan menganggapnya sebagai pembicaraan gila dan bahan tertawaan. Namun kata-kata ini keluar dari bibir Sensi sendiri. Yun Che dengan keras menghirup udara. Jika dia mampu berpegang teguh pada kekuatan besar yaitu Sensi, maka begitu dia meninggalkan tempat ini di masa depan, dia tidak perlu takut pada Qianyai atau apapun lagi. Tidak, Sensi menggelengkan kepalanya pelan, yang saya maksud adalah tingkat kekuatan yang saya miliki. Hanya saja aku tidak punya cara untuk melepaskan kekuatan ini. Yun Che benar-benar bingung dengan kata-katanya. Engkau sadar bahwa aku terikat oleh sesuatu pada tempat ini, namun yang terikat tidak hanya terbatas pada jiwa dan ragaku saja, bahkan kekuatanku pun telah dibatasi. Hanya energi dalam cahaya, energi dalam yang paling murni, yang tidak terikat oleh benda yang membelenggu saya ini, jadi itu telah menjadi satu-satunya bagian dari kekuatan saya yang dapat saya gunakan secara paksa. Hanya saja energi mendalam cahaya tidak dibuat untuk pertempuran, jadi hanya berdasarkan bagian kekuatanku saja, tidak mungkin aku bisa menjadi lawan Raja Naga.
Kata-kata ini membuat Yun Che benar-benar bingung. Apa sebenarnya yang mengikat Sensi? Tubuhnya tidak bisa meninggalkan tempat ini lama-lama dan bahkan kekuatannya telah terikat. Selama dia menghabiskan waktu di sini, dia tidak bisa memikirkan apapun yang mampu menciptakan pengikatan semacam ini. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah menemukan cara untuk melepaskan diri dari ikatan ini, jadi kamu pasti bisa segera meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu? Yun Che bertanya dengan suara yang penuh dengan harapan. Dia yang tadinya berada di bawah bayang-bayang jahat kianya kini ingin bergantung pada Sensi dengan cara yang sangat mengecewakan dan tidak pantas. Tidak, Sensi masih menggelengkan kepalanya, bahkan jika tubuh dan jiwaku lepas dari belenggu ini, kekuatan itu tetaplah sesuatu yang tidak akan bisa aku kendalikan atau lepaskan. Namun, Sensi tidak menunggu pertanyaan Yun Che saat dia melanjutkan. Matanya berputar ke arahnya saat dia menatapnya dalam-dalam, di masa depan, pasti ada jalan. Yun Che dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan Sensi padanya sangat aneh, seolah-olah ada makna mendalam yang tersembunyi di baliknya. Pada saat ini, wajah surgawi Sensi sedikit berkedut. Dia diam-diam menutup matanya sebelum perlahan membukanya lagi sambil berkata, sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi di alam Dewa Bintang yang selama ini kamu rindukan. Saat tiba-tiba menyebutkan 3 kata itu, kepala Yun Che berputar ke arahnya seolah-olah dengan refleks terkondisi, apa yang terjadi dengan alam Dewa Bintang. Sensi perlahan berkata, baru saja saya menerima berita dari alam Dewa Naga. Sekitar 1 jam yang lalu, alam Dewa Bintang membuka penghalang jiwa bintang absolut yang menutupi seluruh ruang yang terdiri dari alam Dewa Bintang. Penghalang jiwa bintang mutlak. Apa itu? Yun Che bertanya. Tercatat bahwa itu adalah penghalang pertahanan terkuat yang dapat dibangun oleh alam Dewa Bintang. Tatapan Sensi tenang, dan jelas dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Untuk mendirikan penghalang jiwa bintang absolut ini, hanya dengan membangun fondasinya saja sudah cukup untuk menghabiskan 30% sumber daya alam Dewa Bintang. Apa? Yun Che baik-baik saja dan sangat terkejut kali ini. Gagasan macam apa yang merupakan 30% sumber daya kerajaan? Namun penghalang ini sebenarnya perlu menghabiskan 30% ini, seberapa kuat penghalang pertahanan ini? Alasan mengapa ini disebut penghalang jiwa bintang absolut adalah karena ia terhubung dengan darah dan jiwa pembangkit tenaga listrik alam Dewa Bintang. Hanya dari auranya saja, penghalang jiwa bintang absolut yang didirikan hari ini dibentuk oleh aura hampir 50 orang di tingkat guru ilahi. 50, Master Ilahi. Master Ilahi, eksistensi tertinggi di alam semesta saat ini, bahkan di alam bintang atas, mereka masih memiliki kapasitas untuk menjadi raja alam. Jika alam bintang tidak memiliki guru ilahi, maka itu akan menjadi hal yang sama sekali berbeda. Alam Song Salju dan alam Dewa Api adalah contoh paling nyata dari hal ini. Kekuatan gabungan yang terakhir lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, namun mereka dirugikan hanya karena keberadaan Mu Suanyin. Sebaliknya, 50 Master Ilahi, Yun Che pada dasarnya tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Alam Dewa Bintang memiliki total 12 Dewa Bintang dan 37 tetua. Jika dijumlahkan, ini sangat cocok dengan nomor yang baru saja saya sebutkan. Itu juga berarti bahwa penghalang jiwa bintang absolut ini harus dikaitkan dengan darah dan jiwa semua Dewa Bintang dan tetua di alam Dewa Bintang, kata Sensi tanpa kenal lelah. Maksudnya itu apa? Itu berarti jika seseorang ingin mendobrak penghalang ini, dia harus mampu melepaskan kekuatan yang secara bersamaan dapat mengalahkan 12 Dewa Bintang dan 37 tetua. Yun Che benar-benar terkejut dengan ini, tapi setelah itu dia berkata, kekuatan semacam itu pada dasarnya tidak ada, kan? Dan itulah tepatnya mengapa ada kata penghalang absolut di namanya, kata Sensi.
hanya saja harga untuk membuka terlalu tinggi dan terakhir kali dibuka, itu terjadi di masa lalu yang sangat jauh. Saat Raja Naga bahkan belum muncul. Kali ini, alam Dewa Bintang belum mengalami bencana alam apapun, juga tidak ada yang mendatangkan bencana ke kepala mereka. Selain itu, tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang dapat mendorong alam Dewa Bintang sedemikian rupa. Namun mereka tiba-tiba membuka penghalang jiwa bintang absolut yang dikaitkan dengan kehidupan dan jiwa semua guru ilahi mereka. Sepertinya alam Dewa Bintang pasti sedang melakukan tugas besar yang menyangkut nasib masa depan mereka saat ini. Apa tugas besar yang bisa dilakukan? Yun Ce tanpa sadar bertanya. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, sosok Jasmine terlintas di benaknya, menyebabkan jantungnya berdebar kencang karena suatu alasan yang aneh. Saya tidak tahu, tugas besar yang akan menyebabkan alam Dewa Bintang membuka penghalang jiwa bintang absolut juga merupakan sesuatu yang pasti tidak akan mereka biarkan orang lain mengetahuinya. Saat suara Sensi turun, matanya yang indah bergerak dan pandangannya tertuju pada cincin di tangan kiri Yun Ce. Mengapa cincinmu mengeluarkan aura spiritual yang begitu kuat? Yun Ce menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa cahaya biru berkabut perlahan bersinar dari cincinnya.